Setiap pagi, Dani selalu melakukan hal yang sama. Bangun tidur, mandi, memakai baju rapi, lalu berangkat menjalani hari. Air mengalir membasahi tubuhnya, membersihkan keringat dan sisa lelah semalam. Tubuhnya terasa segar, siap menghadapi dunia. Tapi entah kenapa, meski tubuhnya bersih, hidup Dani sering terasa berat. Ia mudah tersinggung. Hal kecil membuatnya marah. Masalah sepele bisa merusak suasana hatinya seharian. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil di tempat kerja, Dani pulang dengan dada penuh. Bukan penuh semangat, tapi penuh tekanan. Ia duduk sendirian di kamarnya, sunyi, tanpa suara apapun. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya jujur pada dirinya sendiri, kenapa aku seperti ini? Di saat itu, sebuah kalimat terlintas di pikirannya, kalimat yang pernah ia dengar, tapi tak pernah benar-benar ia pahami. Tubuh dibasuh dengan air, ego dibasuh dengan air mata, akal dibasuh dengan pengetahuan, dan jiwa dibasuh dengan cinta. Awalnya terdengar seperti kata-kata indah yang biasa ia abaikan. Tapi malam itu, kalimat itu terasa berbeda. Dani memutuskan untuk memahaminya bagian demi bagian. Ia mulai dari yang paling mudah ia mengerti. Tubuh dibasuh dengan air. Ia tersenyum kecil. Itu sudah kulakukan setiap hari, pikirnya. Namun, ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali kurang tidur, emosinya mudah meledak. Saat telat makan, ia jadi sensitif. Saat terlalu memaksa diri, pikirannya ikut kacau. Tubuh yang diabaikan ternyata bisa membuat hidup terasa jauh lebih berat. Maka, ia mulai merawat tubuhnya dengan lebih sadar. Tidur lebih teratur, makan lebih baik, tidak lagi bangga menyiksa diri demi terlihat sibuk, dan perlahan hidup terasa sedikit lebih ringan. Tubuhnya yang lebih segar ternyata membuat hatinya juga lebih siap menghadapi hari. Ini adalah langkah pertama yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ia merasa lebih berenergi, lebih stabil, dan lebih mampu mengendalikan reaksinya terhadap masalah sehari-hari. Merawat tubuh ternyata bukan hanya soal kesehatan fisik, tapi juga fondasi bagi kesehatan mental. Beberapa hari kemudian, Dani teringat bagian kedua kalimat itu. Ego dibasuh dengan air mata. Kalimat ini membuatnya berhenti lama. Ia teringat pertengkaran di kantor beberapa waktu lalu. Ia begitu yakin dirinya benar. Tapi mengapa hatinya masih sesak dan tidak tenang? Malam itu, Dani duduk sendirian lagi di kamarnya yang sunyi, tanpa ponsel, tanpa distraksi apapun. Ia membiarkan pikirannya berbicara jujur, tanpa mencoba membela diri, dan air mata pun jatuh. Bukan karena ia merasa lemah, bukan karena ia ingin dikasihani, tapi karena ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Ia menyadari, ia marah bukan karena masalahnya besar, tetapi karena egonya terluka. Ia ingin dihargai, ia ingin dianggap benar, ia tidak ingin disalahkan. Air mata itu seperti membersihkan sesuatu yang keruh di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, Dani berhenti sibuk membela diri dan mulai mencoba mengerti. Dan anehnya, setelah kejujuran itu, ia merasa jauh lebih ringan. Beban untuk selalu terlihat benar terangkat dari pundaknya. Ia belajar bahwa mengakui kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Hari-hari berikutnya, Dani mulai lebih memperhatikan cara berpikirnya. Ia menyadari banyak masalahnya bukan datang dari orang lain, tetapi dari pikirannya sendiri. Dari cara ia menafsirkan sebuah situasi, ia teringat bagian ketiga
akal dibasuh dengan pengetahuan, Dani mulai belajar. Ia mulai membaca buku-buku yang membuka wawasan, mendengarkan podcast yang mencerahkan, merenungkan apa yang ia pelajari. Ia belajar bahwa tidak semua kritik adalah serangan pribadi. Tidak semua perbedaan pendapat adalah ancaman, dan tidak semua kegagalan adalah akhir dari segalanya. Pengetahuan baru ini tidak membuatnya merasa paling pintar, justru sebaliknya membuatnya lebih rendah hati. Ia sadar betapa sedikit yang ia ketahui. Ia mulai berpikir sebelum bereaksi, mendengar dengan saksama sebelum menyimpulkan. Akalnya yang dulu sering keruh oleh asumsi kini terasa lebih jernih. Masalah yang dulu terasa besar dan rumit kini terlihat lebih sederhana dan bisa diurai. Ia tidak lagi terperangkap dalam pikirannya sendiri. Namun ada satu bagian terakhir, bagian yang paling dalam dan paling sulit ia pahami. Jiwa dibasuh dengan cinta. Dani sadar selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia menuntut terlalu banyak, menghukum diri sendiri tanpa ampun atas kesalahan masa lalu. Tak pernah merasa cukup baik, selalu merasa ada yang kurang. Malam itu, dalam keheningan kamarnya, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, seolah sedang menenangkan seorang teman, "Aku manusia, aku sedang belajar." Dan itu tidak apa-apa. Ia mulai memberi ruang untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Berhenti membandingkan hidupnya dengan pencapaian orang lain di media sosial. Ia mulai menerima prosesnya sendiri dengan segala naik turunnya. Ia juga mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan lagi karena rasa takut akan hukuman, tetapi karena mendambakan ketenangan dan kedamaian. Perlahan, jiwanya yang dulu terasa kosong dan dingin, kini mulai terasa hangat. Tidak sempurna, tapi damai. Cinta pada diri sendiri dan penyerahan diri pada Sang Pencipta ternyata adalah air yang mampu membersihkan luka-luka jiwa yang terdalam. Suatu pagi, Dani kembali mandi seperti biasa. Air sejuk mengalir di tubuhnya, membersihkan sisa kantuk. Tapi kali ini berbeda. Ia tersenyum, bukan senyum terpaksa, tapi senyum tulus yang datang dari dalam. Ia sadar membersihkan diri bukan hanya soal mengguyur tubuh dengan air, tetapi juga soal keberanian membersihkan bagian terdalam dari diri kita. Tubuhnya lebih terawat, egonya lebih rendah, akalnya lebih jernih, dan jiwanya lebih tenang. Hidupnya belum sempurna, masalah tetap ada, tantangan baru pasti akan datang. Tapi cara ia menjalaninya telah berubah total. Ia tidak lagi sibuk membalas luka dengan luka atau membuktikan dirinya pada dunia. Ia memilih memperbaiki diri dari dalam karena akhirnya ia mengerti sebuah kebenaran yang mendalam. Balas dendam terbaik bukan dengan menyakiti balik orang yang melukaimu, tapi dengan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih utuh. Dan semua perjalanan luar biasa itu dimulai dari satu kesadaran sederhana, membersihkan diri dari luar hingga ke dalam. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk memulai perjalanan pemurnian jiwa kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.